Gue tahu nggak sedikit dari lo yang males beli Bitcoin karena udah mahal. Dan coba untuk cari altcoin yang naiknya bisa ratusan %. It's okay, tapi at least lo coba lihat dan perhatiin 3 altcoin yang menurut gue ini sayang banget kalau lo lewatin. Let's go. Sebelum kita bahas, anyway gue baru sadar ternyata banyak orang yang nggak tahu kalau mereka bisa trading forex atau kripto tanpa harus jago dan bisa dapetin cuan. Bahkan buat pemula sekalipun. Teknik ini tuh sebenarnya udah ada dari dulu, tapi banyak orang yang nggak notice. Mungkin lo juga nggak sadar kalau lo bisa ngikutin trader lain yang pengalamannya udah bertahun-tahun trading di forex. Jadi kalau dia cuan, lo juga ikutan cuan. Namanya copy trading. Mungkin lo yang selama ini coba untuk trading sendiri tapi lebih sering margin call, atau buat lo yang mau dapetin cuan dari forex tapi sibuk dengan kerjaan yang lain tapi pengen dapetin cuan yang pasif dari forex. Menurut gua, copy trading ini bisa jadi solusi. Emang buat bisa berhasil di copy trading, gue punya 3 tips yang perlu lo lakuin. Pertama, pilih trader dengan drawdown yang rendah. Untuk trading di forex dengan drawdown 10-20% itu masih terbilang bagus. Ya maksimal 30% lah. Lebih dari itu menurut gua terlalu beresiko. Kedua, pilih trader dengan jumlah investor yang cukup banyak. Karena semakin banyak investor, maka semakin tinggi juga responsibility untuk trading dengan baik. Dan yang ketiga, pilih trader yang profitable namun dengan risk profile yang rendah. Kalau lo lihat trader dengan profit ratusan persen hanya dalam waktu yang singkat atau resikonya yang tinggi, itu ada chance yang besar pula untuk margin call. Jadi lebih baik profit konsisten dengan resiko yang rendah. Contoh trader yang menurut gue menarik adalah Titrat 5560 ini dari Thailand. Anyway, lo bisa mulai copy trading hanya dengan modal $50 atau $100 aja di XM. Broker forex global yang udah belasan tahun berdiri dengan jutaan traders dari 196 negara di seluruh dunia. Kapan lagi bisa dapat cuan dari forex tanpa harus jago analisis atau mantau terus market tiap hari? Langsung aja cobain copy trading di XM, daftar sekarang dan cek linknya di deskripsi. Let's go. Halo semua trader, balik lagi sama gue Andi Senjaya. Sepanjang 2023, kalau lo cukup update dengan market, aset yang cukup perform dengan signifikan adalah kripto. Dari awal tahun, Bitcoin aja udah naik 140-an persenan lebih. Seolah-olah nge-recall apa yang terjadi di tahun 2020, 2021. Ketika Bitcoin itu naik ratusan persen dan altcoin itu bisa naik bahkan sampai ribuan persen. Mungkin zaman itu terkenal dengan koin BNB, Doge, Cardano. Bagaimana dengan cycle kripto sekarang? Apakah koin-koin tersebut itu masih akan jadi jagoan ketika alt season nanti? Atau malah ada koin lain yang lebih menarik? Di video ini, gue bakal share ke kalian 3 altcoin yang saat ini jadi incaran gue atau yang gue perhatiin. Bukan berarti altcoin lainnya nggak bagus ya. Cuma sesuai dengan kriteria koin yang menarik versi gue, at least ada 3 yang coba gue perhatikan saat ini. Sebelum gue share 3 nama koinnya, gue akan kasih tahu dulu kriteria dari altcoin yang menurut gue itu menarik. Yang pertama, altcoin ini menarik pure dari sisi technical aja. Jadi gue nggak akan bahas the story behind-nya. Yang kedua, altcoin ini tuh punya tren yang udah pasti strong bullish. Yang ketiga, altcoin ini juga punya value transaksi yang cukup tinggi dalam beberapa hari atau minggu terakhir. Jadi itu 3 kriteria yang jadi guideline gue dalam menentukan 3 altcoin ini. So langsung aja gue bocorin dan sekarang kita pindah ke layar. Let's go. Jadi di depan layar monitor kalian ini udah ada grafik dari Sol USDT. Dan ini adalah koin pertama yang gue pantau dan menarik. Sekarang gue lagi buka weekly time frame. Kita akan lihat dan kita akan bahas kenapa menurut gue Solana ini menarik. Kalau kita lihat dari 2021 ya. Nah di sini dari bottomnya di bawah sampai naik ke atasnya ini pergerakannya itu sampai 25.000%. Ini sepanjang Desember 2020 sampai ya kurang lebih Oktober 2021. Jadi kurang lebih dalam setahun pergerakannya itu naik 25.000. Nah kalau kita lihat di tahun 2022 ini terjadi yang namanya bear market. Dan kalau kita perhatikan di sini kita bisa menggambar satu trend line di sini. Dan kalau kita lihat sekarang memang Solana ini udah breakout daripada trend line tersebut. Artinya menurut gua di sini udah ada transisi daripada bearish ke bullish trendnya lagi. Nah, kalau kita coba perhatiin juga dari struktur marketnya, sebelumnya ini clear banget dia bearish kurang lebih kayak gini. Nah, tapi sekarang kalau kita perhatikan dia udah mulai bikin higher high, higher low dan sekarang ada di sini which is dia udah breakout area yang ada di sini. Dan ini menurut gua menjadi satu konfirmasi yang penting bahwa Solana ini udah kembali ke bullish tracknya lagi. Nah of course menurut gua target yang paling deket itu adalah target di all time high. Kurang lebih itu targetnya di sini di 260-an. Jadi kalau kita coba ukur dari saat ini ke all time high aja ini masih ada gap sekitar 272%-an. Sekarang kita coba sedikit turunin ke daily time frame. Nah di sini gua akan clear dulu dan remove dulu. Dan di daily time frame ini terlihat dengan jelas kalau Solana ini dalam beberapa hari terakhir atau bulan terakhir pergerakannya sangat signifikan dan sangat uptrend. Ini juga gue bisa consider
consider juga untuk ditradingkan di futures market, karena sebelum-sebelumnya juga gue sempat trading Solana ini karena punya pergerakan uptrend yang sangat jelas. Jadi kalau misalkan kita mau sedikit analisis pergerakan uptrendnya, di sini kita lihat udah ada higher high, higher low, higher high lagi, higher low, higher high lagi, higher low, higher high lagi, higher low, dan harusnya nanti akan terjadi higher high lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk saat ini memang belum alt season, tapi menurut gua Solana jadi salah satu altcoin yang nanti kalau misalkan alt seasonnya datang, dia akan punya pergerakan yang sangat signifikan. Jadi kurang lebih analisis sederhana dan simpelnya seperti itu. Kalau kita lihat juga di sini ada resistance become support, dan ini harusnya punya peluang untuk bergerak naik. Nah, untuk area belinya sendiri, balik lagi kita akan coba memanfaatkan area support dan resistance. Jadi kalau kita lihat di sini ada resistance become support, kita akan coba untuk bikin satu area di sini. Dan untuk pendekatan gue yang paling simple, gimana caranya atau area berapa yang ideal untuk kita beli, itu kita coba untuk bikin dulu area support dan resistance yang saat ini ada, kurang lebih seperti ini. Dan kita coba untuk gambar channelnya aja. Dari sini kita tarik ke atas. Nah, artinya apa? Kalau misalkan harganya ada di area bawah daripada channel tersebut, sebenarnya good area untuk kita beli ya, karena di sini udah dekat ke area support dan kita bisa expect dia akan naik lagi ke atas. Dan untuk level stop lossnya untuk trading di futures market atau untuk trading short term itu sebenarnya bisa di bawah area support di sini. Tapi kalau misalkan mau hold di spot market, berarti consider untuk pakai time frame yang lebih besar, yaitu daily time frame. Dan selama uptrendnya itu belum berubah atau belum ada reversal, nah kita bisa consider untuk still hold the asset dan nanti cari lagi area, mungkin area support-support di bawahnya yang punya potensi untuk reversal dan jadi buying point yang ideal. Salah satunya kalau misalkan dia turun ke sini di sekitar 52 gitu ya harganya, nah itu bisa di-consider untuk buy on weakness. Nah, itu adalah koin yang pertama. Sekarang kita lanjut ke koin yang kedua. Oke, jadi koin yang kedua adalah Injective atau INJ USDT. Nah, kenapa ini menjadi salah satu koin yang juga masuk ke list altcoin yang menarik buat gua pribadi? Ini kalau gua buka chartnya dari Binance. Nah, di sini kalau kita lihat koinnya udah mulai dari Oktober 2020 dan kemarin ini sempat naik sampai ke harga sekitar 25. Nah, kalau kita lihat 25 ini adalah peak selama 2021 dan ketika bear market di 2022, of course, ini harga kriptonya juga dia mengalami penurunan. Dan kita coba analisis pakai approach yang sama. Sejak 2021 2022 dia udah mulai bikin bearish sequence, kurang lebih bikin lower high lower low seperti ini. Di 2022 ini udah mulai untuk reversal dan dia udah breakout trend line-nya di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa consider dia udah beres dan keluar dari bearish channel-nya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini sekarang dia udah mulai bergerak uptrend. Jadi dia udah bikin higher high, higher low, higher high, higher low. Bahkan di harga sekarang dia udah mencetak harga tertingginya atau mencetak all time high-nya di sebelah sini. Which is kita bisa lihat ada strong uptrend yang sangat clear dan di sini of course kita bisa follow marketnya. Nah, untuk targetnya sendiri karena kita tahu dan gue juga pernah share caranya gimana untuk mengukur target yang ideal ketika harganya ada di all time high. Biasanya gue pakai Fibonacci external retracement. Gue akan tarik dari swing high di sini ke swing low yang ada di bawah sini dan gue akan ganti dulu di sini jadi logarithmic chart. Oke, jadi kurang lebih untuk target ke depan yang pertama itu ada di sekitar area harga 58 di sini dan target selanjutnya itu di $169. Jadi kalau misalnya kita coba ukur dari harga sekarang ke target terdekatnya itu 70%, tapi kalau untuk ke target yang idealnya menurut gua ini possible banget karena masih panjang sampai nanti ada halving Bitcoin juga, itu bisa sampai ke 362%. Nah, ini sedikit tips aja karena gue juga belum pindahin akun spot gua ke altcoin karena menurut gua alt seasonnya juga masih belum datang. Jadi gue biasanya curi-curi untuk trading di futures market. Nah, kalau kalian consider untuk buy di spot market, kalian bisa coba perhatikan area resistance become support yang ada di garis kuning di sekitar area harga $25. Kemudian kalian cari rejection di sekitar area tersebut. Atau kalian juga bisa lihat kalau di 4 jam kita zoom in sedikit, kita bisa lihat dengan jelas di sini ada area demand dan di sini juga ada area support. Jadi ini ada dua area yang menurut gua kalian bisa consider kalau misalkan dia turun ke sini kalian bisa buy on weakness. Jadi satu di 29 atau sekitar 30, satu lagi kalau dia turun lagi itu di area resistance become support di weekly time frame yang menurut gua cukup strong sekitar area harga $25. Jadi balik lagi tunggu sampai muncul candlestick rejection baru kalian eksekusi. Dan altcoin yang ketiga adalah AVAX USDT. Jadi ini gue udah buka chart AVAX di weekly time frame. Kalau kalian lihat sebelumnya di sekitar tahun 2020 ketika setelah halving Bitcoin, kita lihat di sini ada pergerakan yang sangat clear. Di sini juga kita bisa analisis menggunakan Elliott Wave. Kalau kita bisa lihat di sini ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Setelah 5 wave dia melakukan yang namanya ABC correction. Jadi correctionnya di sini kurang lebih menurut gue ABC ke bawah sini. Dan sekarang dia udah selesai dan menurut gue di sini dia udah beres koreksinya dan dia udah
breakout lagi, harganya udah bermain di atas area titik B di sebelah sini. Jadi menurut gua Avax ini juga salah satu altcoin yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Nah, kalau kita coba untuk analisis menggunakan price action, kita tahu sebelumnya di harga sekitar $10, di sini $10, ini ada sebuah support yang cukup kuat. Dan kalau kita lihat di sini berkali-kali 1, 2, 3, 4 itu gagal untuk menembus area support di level $10. Dan kalau kita perhatikan di sini juga ada sebuah chart pattern reversal, yaitu kalau kalian tahu di sini ada kurang lebih kayak falling wedge dan dia sudah berhasil breakout di sebelah sini dengan candlestick. Sekali lagi kalau kita lihat ini candlestick reversal atau candlestick yang cenderung buying powernya cukup tinggi di sebelah sini. Dan kalau kita lihat di sini juga udah breakout resistance yang ada di sini. Jadi target terdekat selanjutnya ada di area resistance yang di sebelah sini, kurang lebih sekitar $55. Jadi dia ada potensi untuk naik ke atas sini, rejection lagi dan naik ke all time high-nya lagi. Nah, ini all time high-nya kalau kita lihat ada di level 147. Jadi kalau misalkan kita masih enternya atau belinya di sekitar harga sekarang, masih ada kurang lebih probability 277% hanya ke level all time high-nya aja. Dan seperti biasa menurut gua dan gua expect bahwa pergerakan nanti Avax ini atau altcoin yang lainnya mampu untuk menembus all time high. Jadi gua akan coba untuk ukur target selanjutnya menggunakan Fibonacci retracement, dan target yang paling ideal itu di 127,2. Jadi di 319 atau 320. Tapi kalau kita bisa dapat jackpot, menurut gua dia bisa sampai ke atas ini 161,8, which is di $800 atau kurang lebih sekitar 2000%. Nah, jadi itu 3 altcoin yang menurut gua lo bisa pantau dan consider untuk beli kalau lo nggak suka atau nggak mau beli Bitcoin. Ini pastinya salah 3 altcoin yang saat ini gua pantau juga dan gua consider untuk trading di futures market. For your information, 3 altcoin ini bisa sewaktu-waktu berubah jadi jelek tergantung kondisi price actionnya dalam beberapa waktu ke depan seperti apa. Jadi gue bisa bilang ini berlaku untuk short term. Untuk di spot, saat ini gue masih almost di Bitcoin dan gue lagi nunggu saatnya nanti alt season baru gue akan consider untuk masuk di altcoin pilihan gue. Segitu aja video kali ini. Thanks for watching. Semoga bermanfaat and I'll see you in the next video. Bye-bye.